Di dunia ini terdapat berbagai macam hewan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hewan-hewan yang telah Allah ciptakan, ada beberapa hewan ternak yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia, ada juga yang merupakan hewan peliharaan, dan ada juga yang merupakan hewan buas yang sangat berbahaya bagi manusia. Terdapat beberapa hewan yang diperbolehkan dan bahkan disunahkan untuk dibunuh, sebab segala yang ada di langit dan di bumi mempunyai maksud dan tujuan yang sudah ditetapkan. Menurut Islam, bila kita membunuh hewan-hewan itu, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain karena mempunyai sifat yang akan mengganggu dan berbahaya untuk kehidupan manusia. Beberapa hewan-hewan ini boleh dibunuh lantaran mempunyai sifat fasik. Setidaknya terdapat 7 hewan yang disunahkan untuk dibunuh dalam Islam. Hewan-hewan apa sajakah yang dimaksud? Kita simak sama-sama. Tikus. Bukan hanya menjijikan, tapi tikus juga membawa berbagai bibit penyakit lantaran lingkungannya yang kotor dan najis. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menghargai semua makhluk hidup. Namun, Islam juga memperbolehkan untuk membunuh hewan yang merugikan. Tikus bisa menimbulkan penyakit pes, bau tidak sedap, rusaknya pakaian, rusaknya peralatan rumah tangga dan hal-hal menjengkelkan lainnya. Meski tikus boleh dibunuh, tetap harus dilakukan dengan cara yang tidak menyiksa untuk mempercepat kematiannya. Cicak. Walaupun cicak memiliki manfaat untuk membantu manusia dalam membasmi nyamuk yang mengganggu, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang artinya, dahulu cicak ikut membantu meniup api, dengan maksud untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salam, hadis riwayat Bukhari. Burung gagak. Burung gagak adalah seekor burung yang kerap dikaitkan dengan kematian. Mulai dari mata, bulu, sampai kakinya biasanya berwarna hitam. Tapi, tidak semua burung gagak boleh untuk dibunuh. Setidaknya burung gagak yang dada dan punggungnya berwarna putih. Entah apa alasannya, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Anjing liar. Air liur anjing mengandung najis. Terlebih bila anjing tersebut adalah anjing luar, galak, atau pemangsa. Bukan hanya najis, tapi air liurnya juga akan membawa kuman dan bakteri sampai berbahaya dan mengakibatkan rabies. Akan tetapi, dari seluruh anjing yang terdapat di dunia, anjing liar dengan warna hitam polos merupakan anjing yang disunahkan untuk dibunuh. Lantaran anjing tersebut kerap menjelma dan menebarkan hasutan sampai fitnah di mana saja. Burung elang. Burung elang adalah jenis burung yang kerap merugikan manusia. Dagingnya tidak dapat dikonsumsi, dan kerap memangsa anak ayam. Padahal ayam adalah hewan yang memiliki banyak manfaat untuk manusia dan juga diberikan keistimewaan oleh malaikat. Ular. Hewan yang kerap dijadikan oleh setan untuk berkamuflase dan menjelma adalah ular. Hewan ini juga sering dijadikan sebagai bahan mediasi dari ilmu sihir, santet, dan ilmu hitam yang lainnya. Diriwayatkan dalam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata bahwa kami tengah bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah gua dan ketika itu turun ayat berikut yang artinya, demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Quran Surah Al-Mursalat 1. Saat akan mengambil air-air dari mulut, kemudian muncul seekor ular. Nabi Muhammad kemudian bersabda yang artinya, bunuhlah ular itu. Mereka kemudian berebut untuk membunuh ular tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi yang artinya, semoga Allah melindungi dari kejahatan kalian sebagaimana Dia melindungi kalian dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalajengking. Hewan lain yang boleh dibunuh dalam Islam adalah kalajengking. Kalajengking ini juga memiliki sifat fasik atau mempunyai kecenderungan untuk mengganggu manusia. Bukan hanya sengatannya yang menyakitkan, tapi bisanya juga tak kalah mematikan. Maka dari itu, di mana saja kamu menemukan hewan tersebut, pastikan untuk segera membunuhnya sebelum ia menyuntikkan racun yang sangat menyakitkan ke dalam tubuh. Bukan hanya sengatannya yang menyakitkan, tapi bisanya juga tak kalah mematikan.
Demikianlah 7 hewan yang boleh dibunuh atau bahkan disunahkan untuk dibunuh dalam Islam. Semoga kita dapat belajar dari tayangan yang kita saksikan. Jangan lupa subscribe channel Ngasih Tahu Aja, agar channel ini bisa berkembang.